Alhamdulillahi ta'ala nuwasil qira'atana fi syarhil waraqat fi usulil fiqh li fadilati syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa nahnu al-an fi mabhathin muhimmin min mabahith usulil fiqh ala wa huwa al-am. Al-am ada minal mabahith al-asyarah minal mabahith al-alfaz al-asyarah fi usulil fiqh. Jadi dalam pembahasan usul fiqh ada 10 tema yang berkaitan dengan lafaz, ya, bukan dengan hukum, dengan lafaz, ya. Salah satunya adalah al-am. Kita sudah ambil 3. Kemarin ada al-amr, kemudian an-nahyu, sekarang kita ambil insyaallah al-am. Ini di antara 10 tema yang berkaitan dengan lafaz dalam usul fiqh. Baik. Al-am wa ammal amu fahuwa ma'amma syai'aini fasa'ida. Adapun al-am pengertiannya adalah fahuwa, ini bukan salah tulis ya. Terkadang memang ditulis seperti ini, fahuwa atau fahuwa. Ya. Ini istighfafan saja untuk meringankan saja. Ma'amma syai'aini, sesuatu yang mencakup 2 perkara. Fasa'idan. Fasa'idan maknahu fa'aksar, mencakup 2 perkara atau lebih, itu makna fasoidan. Min qaulika, contohnya amamtu Zaidan wa Amron bil ata'i. Contohnya amamtu Zaidan wa Amron bil ata'i. Maksudnya antum memberikan pemberian tersebut, al-ata artinya pemberian, kepada Zaid dan Amr. Mencakup kepada Zaid dan Amr. Ini secara bahasa. Wa amamtu jami'an nasi bil ata. Amamtu jami'an nasi bil ata bimana jami'un nas, ya, mushtamalun alaihi bil ata. Pemberian itu mencakup semua manusia. Itu kalau kita gunakan kata amamtu, umum. Wa alfazuhu arba'atun. Lafaznya atau sigoh al-am itu ada 4. Sebagaimana al-amr itu punya sigoh, maka al-am juga punya sigoh atau lafaz. Lafaz yang pertama, al-ismul wahidu al-mu'arrafu bil alifi wal lam. Yang pertama yaitu isim al-wahid, hanya satu saja. Maksudnya satu kata. Isim satu kata saja. Al-mu'arrafu, dia dimakrifahkan bil alifi wal lam. Dimakrifahkan dengan alif dan lam. Karena makrifahkan bisa dengan idhofah dan sebagainya. Tapi yang kita inginkan di sini adalah isim yang makrifah dengan alif lam. Wasmul jam'i al-mu'arrafu bil alifi wal lam. Lafaz yang kedua, isim jamak. Nah, untuk masih ingat isim jamak, pembahasan jamak ya. Isim jamak adalah suatu kata ditinjau dari bentuknya, ya, dia bentuknya mufrad, tapi maknanya makna jamak, dan dia tidak mempunyai bentuk mufrad dari lafaznya sendiri. Contohnya lafaz qaumun. Qaum itu artinya sekumpulan orang. Maknanya jamak, tapi lafaznya mufrad. Karena kata qaumun bisa dijamak menjadi aqwamun. Ini contoh isim jamak. Apa mufrad dari kata qaumun? Mufradnya syakhsun, mufradnya rajulun. Ya. Nah, syakhsun, rajulun ini kan bukan diambil dari lafaz qaumun. Kalau kutubun, mufradnya kitabun, diambil dari lafaz yang sama. Nah, ini yang dimaksud dengan ismul jamak. Isim yang dia tidak memiliki bentuk mufrad dari lafaznya sendiri. Contoh yang lain misalkan an-nisa. An-nisa itu mufradnya imro'atun. Ya, dari lafaz yang lain, bukan dari lafaznya sendiri dibentuk. Maka kalau ada ismul jam'i, dia dimakrifahkan dengan al-alif wal lam, nah, maka ini merupakan salah satu lafaz umum, lafaz al-am. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal asma'ul mubhamatu kaman fi man ya'qil wa ma fi ma la ya'qil
wa ayyu fil jami' wa aina fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jaza'i wa ghairihi wala fil nakirat ka qaulika la rajula fid dari. Baik. Kemudian yang ketiga, lafaz yang ketiga adalah isim-isim yang mubham. Mubham itu artinya samar. Ya, isim yang mubham artinya ghairu sharih. Ya, dia tidak sharih, tidak jelas, samar artinya. Mubham artinya samar. Contohnya man. Man, kata man ya, itu maknanya fi man yaqil, untuk orang yang berakal. Siapa orang yang berakal di sini? Ya, semua manusia termasuk di situ. Maka kata man ini samar dia. Ya, maka man ini dia termasuk dari lafaz umum. Contohnya di hadis Aisyah dikatakan man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan, berarti siapapun yang melakukan masuk di situ. Nah, ini adalah lafaz umum. Berarti kalau ada Zaid melakukan perbuatan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi, maka dia masuk ke dalam man di situ. Ya. Itu untuk yang berakal. Wa ma fi ma la yaqil, dan ma untuk yang tidak berakal. Ya, ma untuk benda mati maksudnya, bukan manusia. Wa ayyu fil jami', ayyu untuk semua orang, ya, berakal ataupun tidak. Ya. Ayyu kitabin taqra, ayyu rajulin takallamta ma'ahu. Ya, jadi ayyu ini bisa untuk al-jami', bisa untuk berakal maupun yang tidak. Wa aina fil makan, dan kata aina untuk keterangan tempat. Nah, tempat mana saja masuk di situ. Ya, misalkan Anda mengatakan aina tajlis ajlis, dimanapun engkau duduk, aku akan ikut duduk. Dimanapun, berarti tempat manapun itu bisa masuk ke dalam penyebutan kata aina di situ. Kemudian wa mata fiz zaman, mata untuk keterangan waktu. Wa ma fil istifham, ma untuk istifham. Ini ma khusus untuk istifham ya. Misalkan kita katakan ma hadza, berarti ma di situ mencakup semua yang tidak berakal dalam konteks istifham. Ya, nanti akan kita lihat contohnya masing-masing. Wal jaza wa ghairihi, begitu juga dalam konteks al jaza. Nah, nanti akan kita lihat nanti apa itu uslub jaza. Karena belum kita pernah singgung kalau tidak salah ini di kelas al jaza ini. Wala fi nakirat, begitu juga la fi nakirat. Wala fi an nakirat. Ya, ini apa namanya? Lafaz selanjutnya adalah huruf la dalam kata yang berbentuk nakirah. Contohnya kita mengatakan la rojula, ya, atau kalimat tauhid la ilaha. Kenapa enggak la al ilaha? Kenapa enggak pakai alif lam di situ? Kenapa nakirah? Ya, karena kalau dia berbentuk nakirah itu maknanya umum. La rojula fiddar, tidak ada seorang laki-laki di dalam rumah. Tidak ada seorang laki-laki pun. Berarti siapapun di situ, entah masih bayi sampai dia tua, tidak ada. Semua di situ perempuan, kecil maupun besar, tua ataupun muda, laki-laki tidak ada di dalam rumah. Ini contohnya. Wal umumu min sifatin nutq, dan umum yang merupakan sifat dari pengucapan. Nah, akan kita lihat nanti. Wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi minal fi'li wala ma yajri majrahu. Dan tidak boleh adanya dakwaan, adanya klaim. Dakwah itu artinya klaim, ya, untuk mengklaim sesuatu, untuk mengatakan ini halal, berarti untuk mengklaim ini hukumnya halal. Tidak boleh kita mengklaim sesuatu itu sebagai umum fi ghairihi minal fi'li, dalam fi'il-fi'il yang lain atau dalam lafaz-lafaz yang lain selain yang kita sebutkan tadi. Wala ma yajri majra, tidak juga dalam hal yang semisal dengannya. Ma yajri majra artinya sesuatu yang berjalan di jalannya dia, sesuatu yang mengalir di alirannya dia, maksudnya sesuatu yang semisal dengan dia. Ini bahasa kiasannya ini. I'lam annal bahtha fi dilalatil alfaz, tahilah bahwasanya pembahasan tentang dilalatil alfaz, makna-makna lafaz, ya, itu ada 10 yang kita katakan tadi. Mabahas yang berkaitan dengan lafaz. Min haitsus syumuli wa adamihi minal mabahis al-usuliyah al-muhimmah. Dari sisi syumul. Syumul artinya
ketercakupan, mencakup apa tidak, ya, umum apa tidaknya. Ini di antara pembahasan usul yang penting. Ya, fa inna hunaka minal alfaz ma la yadullu illa ala fardin muayyanin. Karena ada lafaz-lafaz dalam Al-Quran maupun Sunnah yang dia tidak menunjukkan kecuali atas makna fardin muayyanin, atas makna individual tertentu, atas makna perorangan tertentu. Jadi harus paham kita kapan lafaz itu menunjukkan individual, kapan tidak. Wa minha ma yadullu ala fardin ghairi muayyan. Begitu juga sebaliknya. Wa minha ma yadullu ala afradin la hasra laha. Ada juga lafaz-lafaz yang menunjukkan atas banyak orang la hasra laha, tidak ada pembatasannya. Al-hasr artinya pembatasan ya. Nah, innama itu salah satu adat al-hasr. Al-hasr artinya pembatasan. Kullu dzalika jaa'a fi nususil kitabi was sunnah. Semua lafaz-lafaz seperti itu ada di dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Maka harus kita paham perbedaan makna dari masing-masing tadi. Wa idza kana istinbatul ahkami syar'iyyati minal adillati la yatimmu illa bi ma'rifati syurutil istidlal kama taqaddama kana lizaman 'alal usuliyyi wal faqihi an ya'na bi dirasati dilalatil alfaz. Jika kita katakan bahwasanya tidak mungkin sempurna, la yatim, tidak akan mungkin sempurna istinbat hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil Al-Quran, kecuali dengan mengenal syarat-syarat istidlal. Istinbat sama istidlal itu kurang lebih sama. Kalau istinbat itu mengambil hukum, istidlal itu berdalil, ya, mengambil dalil, memilih dalil yang sesuai maksudnya. Maka jika kita katakan tidak mungkin sempurna kita mengambil hukum dari dalil kecuali dengan mengenal dalil itu sendiri, kana lizaman, berarti wajib. Lizaman huna bermakna lazim, la budda bihi, wajib. Berarti wajib atas al-usuli, seorang ahli usul fiqh, mengaku dirinya usuli, wal faqih, orang yang berkecimpung di dunia fikih, an ya'na bidirasati dilalatil alfaz. Maka harus atau wajib dia memperhatikan. Ania ya'na artinya al-inayah, harus punya inayah, punya perhatian. Dia harus memperhatikan pelajaran tentang dilalatil alfaz. Wa yastafidu min qawaidiha wa dhawabitiha, agar dia bisa mengambil faedah dari kaidah-kaidah dan dari dhawabit-dhawabitnya, dari batasan-batasannya, dari rumusan-rumusannya. Wal 'amu lughatan asy-syamil. Al-'am itu wazan isim fa'il dari kata amma ya'ummu 'amun. Ya, marra yamurru marrun. Maka secara bahasa dia maknanya juga sama dengan isim fa'il yang lain, yaitu asy-syamil. Syamil artinya mencakup. Wastilahan, secara istilah tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Juwaini, ma'amma syai'aini fasaidan, sesuatu yang mencakup dua perkara atau lebih. Wa qauluhu ma ay lafzun. Ma di sini di pengertian tadi, ma itu maksudnya adalah lafaz. Lafaz yang mencakup dua hal atau lebih. Wa hiya jinsun fit ta'rif. Ini merupakan jenis dalam pembahasan ta'rif. Al-jinsiyah. Tashmulu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu. Karena bentuknya jins itu umum, ya. Misalkan kita mengatakan manusia itu ada dua jenis, laki-laki perempuan. Ya, laki-laki perempuan. Ini kan pembagian yang sangat umum sekali. Banyak orang bisa masuk ke situ. Nah, jadi ini tasmulu ma yuradu ta'rifuhu wa ghairuhu. Ma di sini mencakup yang ingin ditakrif dan juga yang tidak ingin ditakrif. Ya, meja, kursi masuk dalam penyebutan ma ini. Karena ma ini kan untuk yang benda mati, kan, tapi ma yang dimaksudkan di sini adalah lafzun. Itulah kenapa Syekh di sini mensyarah menyebutkan ma ini maksudnya lafzun agar tidak memasukkan ma itu kepada pembahasan yang terlalu luas. Ya, ma ini hanya kembali ke lafzun. Wa qauluhu amma syai'aini ay tanawala syai'aini duf'atan wahidatan, mencakup dua perkara atau lebih, duf'atan wahidatan, sekaligus. Duf'atan wahidatan artinya sekaligus.
bukan mubasyarah ya. Kalau mubasyarah langsung artinya. Nah, sekaligus. Wa hadza qaidun yakhruju ma la yatanawalu illa wahidan. Dan qaid yang ini, atau masih ingat mana qaid ya? Qaid yang ini mengeluarkan yukhriju ma la yatanawalu illa wahidan. Sesuatu yang tidak mencakup kecuali hanya satu. Ya, yang namanya umum itu cakupannya luas, tapi kalau mencakup hanya satu berarti bukan umum. Itu maksudnya. Contohnya al-alam, contohnya Zaid. Kata Zaid itu tidak mencakup Umar, tidak mencakup Fatimah. Maka kata Zaid itu tidak umum. Wan nakiratul mufradah. Wan nakiratil mufradati fi siyaqil itsbat. Begitu juga contohnya kata yang nakirah dan tunggal dalam konteks kalimat positif. Ya, dalam konteks kalimat positif, bukan kalimat negatif. Apa catatan kaki di sini? Nah, nanti akan dibahas itu. Mislu rojulun. Contohnya kata rojulun. Fahuwa lafzun yasluhu likulli wahidin min rijalid dunya. Kalau kita mengatakan misalkan rojulun fil masjid. Ini konteks kalimat positif. Maka rojulun di situ yasluh bisa untuk semua laki-laki di dunia ini. Lakin biduni istighraq, tapi tanpa adanya istighraq. Nah, apa itu istighraq? Nanti akan kita lihat. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya di firman Allah, fatahriru raqabah, maka bebaskanlah budak. Ya, salah satu dari kafarah itu adalah kafaratul zihar, itu adalah tahriru raqabah, membebaskan budak. Raqabah di sini berbentuk apa? Berbentuk nakirah dalam konteks kalimat isbat. Maka raqabah di sini, budak di sini mencakup laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda. Ya. Jadi kalau Anda bertanya apa hukum membayar kafarat dengan budak perempuan, maka kita katakan berdasarkan keumuman ayat ini tahriru raqabah. Ya, semua budak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai penebusan kafarah. Taib. Wa qauluhu fasa'idan, hal. Ini fasa'idan ini adalah i'rabnya hal di sini. Huzifa amiluha. Hal itu i'rabnya muannats ya, amiluha hal. Yang dihapus amilnya, wasahibuha, sahibul halnya dihapus. Ya. Fadhahabal ma'dudu sa'idan anis syai'aini. Ai fadhahaba al ma'dudu sa'idan. Maksudnya benda yang dihitung itu sa'idan. Sa'idan itu secara bahasa artinya naik. Jumlahnya naik, berarti bertambah maksudnya. Sa'idan anis syai'aini. Maksudnya lebih dari dua. Benda yang dihitung lebih dari dua. Wa hadza qaidun li ikhrajil musanna an-nakirah fil isbat. Ini untuk mengeluarkan kata musanna. Ya, musanna ya double. Talibani atau rajulani misalkan. Ini untuk mengeluarkan kata-kata yang musanna bentuk nakirah dalam konteks kalimat positif. Contohnya rajulaini. Kalau rajulaini ini bukan lafaz am karena dia menunjukkan hanya kepada dua. Dua orang masih bisa kita deteksi kalau dua orang. Masih bisa kita masih bisa kita tentukan siapa saja dua orang tersebut. Tapi kalau dia mengatakan rojulun, nah itu yang yang mananya. Baik. Wa baqiya 'ala ta'rifi qaidun akhar. Nah, masih tersisa sebenarnya pengertian ini, ada qaid yang lain yang sudah disebutkan di sini, yaitu bila hasrin, tanpa adanya pembatasan. Karena tidak walaupun jumlahnya banyak tapi dibatasi, bukan umum namanya. Contohnya ikhraj ismil adad kami'ati wa alif wa alf. Contohnya yaitu untuk mengeluarkan angka-angka, contohnya 100 ataupun 1000. 100 ataupun 1000 itu tidak dinamakan umum. Kenapa? Karena ada batasan. Ada batasan. Kalau 101, 102 sudah tidak termasuk berarti. Nah, begitu juga 1000. Li'annaha tashmulu itsnaini fasaidan. Ya, karena angka 100, 1000 ini mencakup dua atau lebih. Akan tetapi ya, walakinnaha bihasrin, akan tetapi ada pembatasan di situ. Memang angka 200 sama angka 1000 itu lebih dari dua. Ya, semua kita sepakat itu lebih dari dua. Nah, akan tetapi ada pembatasan di angka 100, di angka
1000 walaupun jauh letak pembatasannya. Maka ada yang kurang dari pengertian ini. Ya. Kalau berdasarkan pengertian Imam Juwaini tadi, maka 100 sama 1000 itu umum dia. Ya, tetapi kita tambahkan di pengertiannya bila hasrin. Maka nanti kalau antum ditanya apa itu al-am, antum jawabnya ma amma syai'aini fasaidan bila hasrin. Baik. Wal am bila hasrin fasmul adad wal am kullun minhuma yadullu 'alal kasra. Lakin al kasra fil am ghairu mahsura wa fil adadi mahsura. Baik. Jadi yang kita inginkan itu yang tidak terbatas. Kalau ada pembatasan bukan am. Wa qawluhu min qawlika amamtu Zaidan wa amran bil ata ila akhirih ay innal ama ma'khudun min qawlika amamtu bil ata. Saya menjadikan orang-orang itu tercakup dalam pemberian. Maksudnya dia juga mendapatkan apa yang antum berikan. Ay syamulat al-madhkurin. Ay syamalta al-madhkurin. Yang mencakup orang-orang yang disebutkan. Fafil ami syumulun. Maka dalam lafaz am itu ada syumul. Ya, syumul itu artinya ketercakupan. Jadi maksudnya ikut tercakup di situ. Ya, syumul itu kurang lebih sama dengan umum. Ya, keumuman gitu. Au yakunu mithalan lil am alladhi yatanawalu syai'aini. Au yakunu misalan. Atau dia sebagai permisalan untuk am yang mencakup dua perkara. Wal am alladhi yatanawalu jami'al jins. Atau am yang mencakup semua jenis orang maksudnya. Tsumma dzakara al-musannifu anna siyaghal umumi arba'un. Kemudian Imam Al-Juwaini menyebutkan bahwasanya sighah umum itu ada 4, lafaznya ada 4. Wa hadza laisa ala sabilil hasar, dan ini bukan pembatasan, bukan hanya 4 berarti, ada yang lain gitu maksudnya. Li'annaha aktsaru min dzalik, karena lebih dari 4. Wa inna ma hasruha bi arba'in mura'atin lit talibil mubtadi. Kenapa beliau hanya menyebutkan 4 di sini? Karena beliau masih kasihan sama penuntut ilmu pemula. Jadi sebutkan udah 4 aja dulu lah gitu maksudnya. 4 yang paling umum. Jadi kalau waraqat ini kita dapati sulit, apa kabar dengan yang tingkat lanjutan? Ya. Karena ulama usul fikih hampir sepakat mereka bahwasanya penuntut ilmu pemula itu belajar usul fikih pertama kali adalah dari waraqat ini. Hampir ijma mereka. Baik. Jadi karena kitab ini tujuannya adalah untuk penuntut ilmu pemula, makanya dia hanya menyampaikan 4 dari sighah umum yang ada. Yang lebih lengkapnya tuh bisa rujuk ke Mukhtasar Rawdatun Nadhir atau langsung ke kitab induknya Al-Mustasfa. Wasiyagul umumi kama yali. Nah, sighah umum itu yang 4 tadi akan kita sebutkan satu persatu sekarang. Yang pertama, al-ismul wahid al-mu'arrafu bil alif wal lam. Isim tunggal, isim mufrad. Ya, kalau kita katakan mufrad, mungkin antum agak bingung nanti, maka dikatakan wahid di sini. Lah, mufrad kan maknanya wahid, beda ya. Al-mufrad itu ditinjau dari musanna dan jamaknya. Ada musanna ada jamaknya, tapi kalau wahid itu dia walaupun bentuknya jamak mudzakkar salim, tapi hanya satu kata, jadi dinamakan wahid juga. Tinjau dari tarkibnya. Wal muradu bil wahid al-mufrad. Nah, berarti di sini yang dimaksud dengan wahid adalah mufrad, karena terkadang dalam pembahasan ini pembahasan usul fikih atau pembahasan fikih, wahid itu disamakan dengan mufrad. Walaupun terkadang bikin bingung di situ karena mufrad dalam ilmu nahwu dan mufrad dalam usul fikih itu beda yang dimaksud. Jadi antum harus perhatikan kalau lagi bahas usul fikih atau fikih ya, ketemu kata mufrad beda kalau dalam masalah nahwu. Wal muradu bil alif wal lam alif lam al istighraqiyah. Yang dimaksud dengan alif lam di sini adalah alif lam al istighraqiyah, yaitu kalau antum masih ingat di antara tanda-tanda ma'rifah itu adalah di antara tanda-tanda isim adalah alif lam. Dan alif lam itu punya banyak jenis. Ada namanya alif lam al istighraqiyah. Dan alif lam al istighraqiyah ini juga dibagi menjadi 3 nanti. Ya. Alif lam al istighraqiyah. Apa arti al istighraqiyah? Al-istighraqiyah itu maknanya sama dengan umum, cakupannya luas gitu maksudnya. Contoh alif lam al-istighraqiyah adalah di surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Innal insana, al-insan di situ namanya alif lam, di situ alif lam al-istighraqiyah.
Fa inna madkhulaha amun. Karena semua yang masuk dalam cakupan alif lam itu am, dia berarti alif lam istighraqiyah. Wa alamatuha sihhatu wuqu'i kullun mawqi'aha. Cara mendeteksi apakah alif lam itu alif lam al-istighraqiyah atau alif lam yang lain, ada alif lam al-ahdiyah dan seterusnya. Cara mendeteksinya adalah antum ganti alif lam itu dengan kata kullu. Contohnya firman Allah, innal insana lafi khusrin. Antum ganti dengan kullu alif lam di sini. Jadinya inna kulla insanin lafi khusrin. Nah, berarti alif lam di sini adalah al-istighraqiyah. Fa hadza amun bidalilil istisna. Ya, ini lafaz umum bidalilil istisna, dengan adanya istisna, pengecualian. Li'anal istisna mi'yarul umum. Nah, ini tidak lagi umum berarti ayat ini. Innal insana lafi khusrin. Nah, sampai sini memang umum, ya kan? Tapi ada istisna di ayat selanjutnya. Illal ladzina amanu. Jadi ada pembatasan dia. Tidak lagi dia umum secara mutlak, tapi umumnya bentuknya terbatas. Taib. Pembahasan yang kedua atau sigoh yang kedua, ismul jam'il mu'arrafu bil alifi wal lam. Kalau tadi ismul wahid, sekarang ismul jama'. Allati laisat lil ahdi, yang bukan untuk al-ahad. Al-ahad sama-sama dengan al-ahad itu sama-sama diketahui maksudnya. Nah, kurang lebih sama dengan makna ma'rifah. Nanti kita lihat nanti. Wal muradu al-jama' bil makna al-lughawi. Jama' makna secara lughawi. Wa huwa al-lafdhu dal ala jama'ah. Al-lafaz yang menunjukkan atas jamaah. Fa yashmulul jam'a wa huwa ma lahu mufrad. Dia mencakup jama', mencakup banyak orang atau banyak benda, akan tetapi ma lahu mufrad, tidak punya mufrad. Wasmul jama' wa huwa ma laysa lahu mufrad min lafzihi. Maka pengertian isim jama' adalah ma laysa lahu mufradun min lafzihi. Ini dia pengertiannya. Ma laysa lahu mufrad min lafzihi, yang tidak punya mufrad dari lafaznya. Wasmul jins al-jam'i, begitu juga isim jins jam'i. Isim jins jam'i itu misalkan itu mengatakan motor. Kata motor itu isim jins jam'i karena dia mencakup semua jenis motor di bawah situ nanti. Isim jins namanya. Kalau kita mengatakan santri, nah itu namanya isim jins karena fulan bin fulan dan seterusnya mencakup di situ. Nah, atau kita mengatakan santriwati, maka fulanah bin fulan itu juga binti fulan termasuk juga di situ. Baik, kita lihat contohnya. Fal awwalu ka qouli ta'ala. Yang pertama, isim jamaknya, contohnya qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun. Al-mu'minun ini namanya isim jamak. Ya. Al-mu'minun isim jamak. Tapi kan dia punya bentuk mufrad mu'min. Ya, ini isim jamak al-mu'arraf bil alifi wal lam. Ini dia tidak punya mufrad dari lafaznya. Wasmul jins jam'i. Baik, sebentar. Ini kayaknya kurang tepat contohnya. Mungkin maksudnya al-awwal di sini contoh yang pertama kali. Sebentar. Karena al-mu'minun tidak tepat dikatakan isim jamak. Taib, benar. Al-jama' wa huwa ma lahu mufrad. Jadi ada jamak yang punya mufrad. Ini dia. Itu yang pertama. Kemudian ada jamak yang tidak punya mufrad. Itu kita kenal dengan nama isim jamak. Kemudian yang ketiga itu isim al-jins al-jam'i. Afwan. Jadi ada tiga nih ya. Baik. Yang pertama jamak yang punya mufrad. Ini contohnya. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun ini jamak yang punya mufrad, yaitu mufradnya adalah mu'minun karena dia bentuknya jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim tentu kita katakan punya mufrad karena dia salim. Baik. Ini jamak yang punya mufrad. Karena jamak yang punya mufrad ini tidak bisa kita masukkan ke golongan yang pertama. Ya, sigoh yang pertama tadi. Nah, sigoh yang pertama al-ismul wahid. Lafaznya wahid. Contohnya kata al-insan. Wahid dia. Begitu. Walaupun antum mengatakan insan ini kan isim jins. Enggak, insan itu bukan isim jins. Kenapa? Karena dia sudah kemasukan alif lam al-istighraqiyah.
Alif lam istigrokiyah itu kan maknanya sudah cakupannya luas. Baik, ini contoh yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun itu jamak ma lahu mufrad, yang punya mufrad. Kemudian contoh yang kedua, contoh selanjutnya ya, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu. Jika anak-anak kecil di antara kalian sudah sampai ke usia ihtilam, ya, falyasta'zinu, maka hendaknya dia minta izin ketika masuk ke dalam rumah. Nah, perhatikan kata al-atfal di sini. Kata al-atfal ini bentuknya jamak kan? Nah, tapi dia punya mufrad. Mufradnya adalah tiflun, jamak taksir. Baik. Maka dia di sini termasuk juga lafaz am. Maka semua anak-anak laki-laki maupun perempuan masuk ke sini. Nah, al-atfal di sini. Kemudian yang kedua, tapi dalam konteks ini untuk anak laki-laki ya, konteks ayat ini anak laki-laki. Baik. Wasani mislu kalimati an-nisa fi qouli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Contoh yang kedua, nah ini yang kedua ya, isim jamak. Contohnya kata an-nisa. Kata an-nisa itu dinamakan isim jamak. Kenapa? Karena laisa lahu mufrad min labdihi. Karena dia tidak punya bentuk mufrad dari lafaznya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Maka semua perempuan masuk ke sini. Nah, semua perempuan masuk ke penyebutan an-nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Berarti semua perempuan. Ya, tapi kan buktinya ada laki-laki perempuan yang jadi pemimpin negara sebagainya. Berarti itu menyelisih ayat ini? Tidak. Ya, tidak menyelisih ayat ini. Karena beda lagi pembahasannya seperti itu. Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, hukum asalnya laki-laki memang lebih kuat daripada perempuan. Masalahnya adalah masalah apa lebih kuatnya itu? Itu dia. Ya. Baik. Dan yang ketiga, ismul jins jam'i. Ismul jins jam'i wa huwa ma yadullu ala aktsar min itsnain. Yang menunjukkan atas lebih dari dua, jamak berarti. Wa yufarraqu bainahu wa baina mufradihi bitta. Dan kita membedakan antara bentuk jamaknya dengan bentuk mufradnya dengan ta. Contohnya, innal baqara tasyabaha alaina. Al-baqar ini jamak dia. Ya. Mufradnya apa? Baqarah. Tinggal apa? Tinggal tambahkan tak marbutoh. Baqar, baqarah. Baqarah itu mufrad, baqar itu jamak. Tuffahatun itu mufrad, tuffahun itu jamak. Ya, ini namanya isim jins. Karena kalau antum mengatakan tuffahun, apel, semua jenis apel di situ. Apel merah, apel hijau, ya, dan seterusnya. Tapi kalau antum mengatakan tuffahatun, berarti satu jenis apel yang sedang antum bicarakan. Au bil ya, atau dengan ya, membedakan antara mufrad dan jamaknya dengan ya. Contohnya di ayat gulibatir Rum, ya, telah dikalahkan bangsa Romawi. Bangsa Romawi berarti semua orang Romawi masuk ke sini, bukan hanya satu dua orang. Wa mufraduhu rumiyun. Mufradnya adalah rumi. Rumi itu satu orang laki-laki Romawi. Jadi jangan dibaca ayat gulibatir Rumi. Ya, salah. Ya, itulah kenapa di sini gunakan gulibat muannas, karena dia bentuk jamak. Tapi kan Al-Baqarah tadi tidak menggunakan bentuk jamak, ya. Tidak menggunakan bentuk jamak, tasyabaha, karena dihukumi mudzakkar dari segi lafaz. Baik. Wa amal mu'arrafu bi al-ahdiyah fayakunu aman idza kana al-ma'hudu aman. Nah, alif lam al-ahdiyah ini yang apa namanya? Yang seharusnya kita belajar dulu ini pembagian alif lam. Kalau tidak salah sudah pernah di kelas dulu ya. Baik, adapun alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah itu nanti ada alif lam al-ahdiyah lidhihn, ada alif lam al-ahdiyah lidzikr dan seterusnya. Nah, jadi alif lam al-ahdiyah di sini maksudnya semua jenis alif lam al-ahdiyah. Alif lam al-ahdiyah itu pengertiannya apa? Pengertiannya alif lam al-ahdiyah itu lawan dari pengertian alif lam al-jinsiyah atau al-istighraqiyah. Ya. Karena alif lam dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk utama. Kita ngomong masalah alif lam sedikit dulu ya, agar antum bisa nyambung ke sini. Ada 3 macam alif lam yang utama, yaitu jinsiyah, istighraqiyah,
Ada juga yang menyebutkan jinsiyah itu sama dengan istighraqiyah. Kemudian ahdiyah. Ya, ahdiyah. Kemudian apa yang dimaksud dengan ahdiyah di sini? Pengertiannya adalah sesuai dari kata ahdiyah, ma'uhida madluluha bihudurin hissiyin. Nah, apa jelaskan bahasa Indonesianya ini? Jadi intinya alif lam al-ahdiyah itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya benda atau sesuatu yang kita sebutkan itu telah hadir, telah diketahui di kepala orang yang kita ajak bicara. Ya, telah hadir di kepala orang yang kita ajak bicara. Ana loncat langsung ke contoh kedua ya, sebelum lanjut ke situ. Kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula. Perhatikan di kata ar-rasul. Alif lam di sini namanya alif lam al-ahdiyah lidzihn atau lidzikr. Ya, sebelumnya rasulan itu tidak ada alif lamnya. Kama arsalna ila fir'auni rasula, ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Firaun seorang utusan. Siapa utusan tersebut? Nah, sekarang karena utusan di sini sudah disebutkan, sudah lewat penyebutannya, maka di sini gunakan alif lam. Fa'asa fir'aunur rasula. Alif lam ini namanya alif lam al-ahdiyah lidzikr atau lidzihn, untuk menunjukkan bahwasanya rasul yang kita sebutkan di ayat ini adalah rasul yang sama dengan rasul yang sebelumnya. Ya, rasul yang sama, yang muhaddad istilahnya. Ini dinamakan al-ahdiyah lidzikri atau al-ahdu adzikri. Ya, maksudnya taqaddama limasfu biha dzikrun, sudah ada penyebutannya. Misalkan kita lagi ngomong, misalkan datang seorang laki-laki, kemudian saya menyalami laki-laki tersebut. Maka laki-laki di kalimat yang kedua itu harus pakai alif lam, karena sudah ada penyebutan laki-laki itu di kalimat pertama tadi. Ini namanya alif lam al-ahdiyah adzikri. Taib. Nah, itu sekilas ya, mungkin masih bingung antum nanti. Insyaallah nanti di kesempatan-kesempatan yang lain kita akan bahas lebih mendalam tentang alif lam lagi. Jadi al-mu'arrab bi al-ahdiyah, sesuatu lafaz yang kita ma'rifahkan dengan alif lam al-ahdiyah, fayakunu aman idza kana al-ma'hudu aman, maka dia menjadi makna umum kalau sesuatu yang ditempeli oleh alif lam tersebut adalah sesuatu yang umum juga. Faqala ta'ala id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Mana yang ada di dalam di sini kata al-malaika. Id qala rabbuka lil malaika, ketika Rabbmu berkata kepada malaikat. Fasajadal malaika, maka sujudlah malaikat. Ya. Berarti malaikatnya sama jenis apa tidak di sini? Sama. Nah, alif lam di kata al-malaikatnya dan alif lam al-ahdiyah. Maknanya umum, berarti semua malaikat di situ. Jibril, Mikail, Israil, Israfil semua masuk ke sini. Ya. Fa in kana al-ma'hudu khasan. Adapun kalau ma'hudnya bentuknya khas, fal mu'arrafu khas. Qaulihi ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasul. Ya, untuk ini perincian ini udah antum antum tutup kata ini dulu. Antum anggap tidak ada kata yang ini. Antum anggap dua contoh ini sama. Ya, ini seharusnya jangan dibahas di sini karena ini membuka rincian yang panjang lebar. Nah, intinya dua contoh ini sama maksudnya. Ya, contohnya tadi di kata al-malaika. Intinya antum tahu alif lam ini adalah alif lam al-ahdiyah. Begitu juga di sini alif lam al-ahdiyah dan maknanya adalah makna umum. Berarti semua malaikat masuk di sini. Adapun kata rasulan di sini mencakup semua rasul ya, yang diutus kepada Firaun. Entah Firaunnya Nabi Musa atau Firaun di zaman yang lain, karena Firaun itu kan gelar ya, bukan nama. Maka kemudian dikhususkan dengan ayat selanjutnya ar-rasul. Di sini mencakup hanya kepada Nabi Musa saja utusan di situ. Maka di sini dia bentuknya lebih khusus.
umum yang lebih khusus daripada di ayat sebelumnya. Antum pukul sama rata saja kalau bingung. Baik. Kemudian kita beralih ke sigoh yang ketiga, yaitu al-asma al-mubhamah. Wadzalika ka asma isyarat. Itu isim syarat ya. Antum insyaallah paham apa itu isim syarat. Waqali ta'ala man ya'mal su'an yujza bihi. Ini dia isim syarat. Ini man atau adatus syarat. Ya'mal itu fi'lus syarat. Yujza bihi itu jawabus syarat. Maka isim syarat man itu mencakup semua orang. Mencakup semua yang berakal. Sebagaimana kita katakan di awal tadi. Karena dia merupakan satu dari sigoh al-am. Man ya'mal su'an, barang siapa yang mengerjakan suatu keburukan, yujza bihi, maka dia akan dibalas keburukan tersebut. Maka di sini mencakup semua manusia yang berakal. Semua manusia yang berakal. Ya. Nah, semua orang yang berakal kalau melakukan keburukan, maka dia akan diberikan balasan atas keburukannya tersebut. Entah dia orang yang saleh, laki-laki, wali, atau orang-orang yang terpandang di antara kaumnya, semua akan mendapatkan balasan atas keburukan yang dilakukan. Maka kalau ada seorang yang gulu kepada guru-gurunya, mengatakan guru saya itu kalau melakukan keburukan nggak dihukum sama Allah, maka kita katakan berarti dia tidak masuk ke dalam ayat ini karena dia tidak berakal. Sama dengan itu mengatakan guru antum tidak berakal. Wa asmaul istifham, dan isim istifham contohnya fa aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi pada hari itu, ketika hari matahari langit itu digulung. Ini suatu takwir. Fa aina tadhhabun, kemana kalian akan pergi. Maka aina di sini mencakup segala tempat. Wa ba'dul asma'il mausulah. Wa ba'di al asma'il mausulah. Ada sebagian isim-isim mausul sebagaimana di sabda Nabi, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjaru fi batnihi naru jahannama. Orang ya, alladzi ya man yashrabu atau alladzi yashrabu, kalau tidak salah di sebagian riwayat ada yang mengatakan man. Alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah, orang yang minum dari bejana perak, sesungguhnya dia telah yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Nah, digejolakkan di dalam perutnya, digelombangkan di dalam perutnya naru jahannam. Mendidih, jar-jar itu suara air ketika mendidih. Baik. Berarti semua orang yang melakukan perbuatan ini masuk di sini, entah dia presiden, rakyat biasa, masuk di dalam. Karena di sini Nabi SAW menggunakan alladzi, yang mana alladzi itu merupakan salah satu dari isim yang mubham, dan isim yang mubham merupakan lafaz al-am. Wa minal wa man lil umum fil akil, man itu untuk yang berakal, kama mustila, sebagaimana kita contohkan tadi, sawa'un kanat syartiyah am istifhamiyah, entah bentuknya syartiyah atau istifham. Man anta atau man amila amalan laisa alaihi amruna, itu syartiyah ataupun istifham masuk. Atau yang berbentuk mausulah, ya, ra'aitu man yadhhab, ra'aitu man yaqra, ya, masuk di situ. Wa ma lil umum fi ghairil aqil, sebaliknya ma untuk yang tidak berakal. Ini man, ini bacanya bukan min. Kemudian ma lil umum fi ghairil aqil, qala ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, apa yang kau lakukan dari kebaikan maka Allah mengetahuinya. Maka segala perbuatan yang berbentuk kebaikan itu Allah ketahui dia. Ya. Wa qala ta'ala wa ma 'indallahi khairun lil abrar, dan apa-apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik daripada orang-orang yang bagi orang-orang yang berbuat baik. Wa ma indallah, apa yang berada di sisi Allah? Apa yang ada di sisi Allah? Surga, ampunan, ridho, ya, keselamatan dunia dan akhirat, semua yang berada di sisi Allah, pemberian Allah, itu berarti mencakup di sini di dalam penggunaan ma di sini. Wa qauluhu ta'ala madza ajabtumul mursalin, dengan apa kalian menjawab seruan para rasul itu? Ma di sini berarti semua seruan, di situ seruan baik, seruan buruk. Dan dalam konteks ayat ini adalah seruan buruk. Maksudnya mereka menolak ajakan dari para rasul. Wa ma'nal ibhami fi asma'i syart wal istifham annaha la tadullu ala muayyan. Dan apa makna dari kata ibham itu sendiri? Ibham dalam konteks isim syarat dan isim istifham itu maksudnya la tadullu ala muayyan, tidak menunjukkan sesuatu yang tertentu. Karena mubham itu lawannya muayyan. Ya.
Mubham itu artinya samar. Ayatnya tertentu sudah tidak samar lagi. Wa fil asma'il mausula iftiqaruha ila silatin tu'inu al-murad. Adapun dalam isim mausul dia butuh kepada adanya silatul mausul. Ya, tentu antum paham ini dalam nahwu ya. Isim mausul itu butuh kepada namanya silatul mausul, jumlah silatul mausul. Wa qaulul musannif wa ayyun fil jami', ayu atau ayun ya boleh. Ayun fil jami', ay inna ayyan takunu syartiyah. Bisa dia berbentuk syartiyah. Contohnya ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Ayyama, yang mana dari kedua al-ajal, kedua waktu itu. Ya. Ayyama, yang mana. Jadi boleh di kedua-duanya. Misalkan ayyama taqra. Ya. Ayyama taqra minal kitabain. Ya. Yang mana saja yang mana yang antum baca dari dua buku yang ada. Wastifhamiyah. Contoh juga istifhamiyah di ayat yang berbentuk istifhamiyah di surat Al-Kahfi, lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Lina'lam ayyul hisbain, ayyul al-hisbain, kelompok yang mana dari dua kelompok yang ada, hisbain musanna. Maka kita dapati biasanya setelah ayyu itu bentuknya musanna. Ya, bentuknya musanna atau bentuknya jamak. Karena ayyu artinya yang mana. Kalau hanya satu kan nggak perlu kita tanyakan yang mana. Ya, baik. Wa mausulah ke qouli ta'ala, "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya." Surat Maryam. "Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin." Min kulli syi'atin jamak. Ayyuhum. Ya, ayyuhum. Siapa di antara mereka? Hum kembalinya kepada kulli syi'atin, kullu firqatin. Wa takunu li ghairil aqil kal mithalil awal. Ayu itu bisa untuk berakal ataupun yang tidak berakal. Yang tidak berakal contohnya di contoh pertama tadi, karena kembalinya ke al-ajalain. Al-ajalain itu tidak berakal. Waktu mana? Walil akil, untuk yang berakal, contoh yang kedua yaitu hisbain. Ya. Dan contoh yang ketiga yaitu kulli syi'atin, kullu firqatin. Wa qawlu ta'ala wa aina fil makani wa mata fil zamani ay inna aina takun istifhamiyatan lis-su'ali 'anil makan. Kama taqaddama wa ta'ti syartiyatan ka qouli ta'ala aina ma takunu yudrikkumul mautu. Ainama, dimanapun engkau berada, kematian akan menjumpai kalian. Pada aina di sini mencakup segala jenis tempat di situ. Entah antum berada di dalam benteng yang kokoh, atau di tanah lapang, atau di dasar bumi, misalkan semua tempat itu masuk dalam penyebutan ainama di sini. Wa mata ta'ti istifhamiyatan, dan mata itu untuk pertanyaan. Qaqouli ta'ala mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah? Wa syartiyah nahu mata tusafir, usafir. Syartiyah contohnya, kapan engkau safar, aku safar. Jadi mata itu banyak penggunaannya, bisa istifhamnya, bisa juga untuk syartiyah. Wa qauluhu ta'ala, wa qauluhu, berkata Imam Juwaini selanjutnya, wa ma fil istifham wal jazai wa ghairihi. Wa ma itu bisa untuk istifham, bisa untuk al jaza dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Ai inna ma ta'ti istifhamiyatan wa ta'ti lil jaza. Al-jaza di sini maknanya adalah asyarat. Kenapa nggak dikatakan asyarat saja? Beda istilah ya. Jadi masing-masing madrasah usuli itu punya istilah yang tersendiri. Imam Juwaini ini madrasatul mutakallimin. Ya, madrasatul mutakallimin ya, itu madrasahnya Asy-Syafi'iyyin. Ya, dan Imam Juwaini itu Syafi'i. Ya. Imam Juwaini ini adalah Syafi'i. Baik. Inna ma ta'ti istifhamiyah wa ta'ti lil jazaa'i lisyarat wa taqaddama mithaluhuma. Ada pembahasan contoh-contohnya tadi ya. Jadi Imam Juwaini menyampaikan di sini bahwasanya ma itu banyak maknanya ya. Di antara maknanya ada istifham, ada jaza wa ghairihi, dan selainnya bisa juga yang lain-lainnya. Wa fi ba'di nusakhil waraqat wal khabar ya, bidalli ya, badalu wal jaza. Ya, di sebagian manuskrip dari matan al-waraqat, ya, manuskrip aslinya, ada kata wal khobar, bukan wal jaza tapi wal khobar. Wal muradu biha al-mausulah. Kalau dikatakan wal khobar, maksudnya al-mausulah. Ma itu istifham dan mausulah. Jadi maknanya sama saja. Wa taqaddama mithaluha aidon. Sudah ada contohnya juga. Wa qala al-musannif wa ghairuhu ay ghairul madhkur alladhi huwa al-istifham wal jazaa ala nuskhatina.
selain yang kita sebutkan di sini, selain istifham dan jaza. Wal istifham wal khabar ala nusha ats-tsaniyah. Di cetakan yang kedua, di manuskrip yang kedua dikatakan al istifham dan khabar. Wa dzalika kal khabar ala nuskhatil ula wal jaza ala tsaniyah. Itu maksudnya al khabar di cetakan yang pertama, al jaza cetakan yang kedua. Baik. Kemudian an-naw' ar-rabi' min siyagil umum la fin nakirat. Ini yang keempat, yang terakhir, yaitu la dalam konteks kalimat nakirah. Kata yang nakirah setelah la. Wal muradu an la al murakkabah ma'an nakirah tufidul umum. Bahwasanya la jika dia tersusun bersama kata yang nakirah, dia memiliki makna umum. Contohnya di firman Allah, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafath, kata-kata kotor. Berarti semua jenis kata-kata yang dianggap kotor oleh manusia itu tidak boleh diucapkan ketika al-hajj, ketika berhaji. Ya, kenapa? Karena la di sini setelahnya ada isim nakirah. Fan nakiratu fi siyakin nafi tufidul umum. Sebaliknya, kalau nakirah dalam konteks kalimat negatif itu memiliki makna umum. Wa kadza fi siyakin nahi, gitu juga ketika nahi aw syarat wal istifham al inkari kaqali ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Ini nakirahnya. Jangan seru bersama Allah sesuatu apapun, seorang pun. Berarti ahada ini mencakup semua jenis. Karena di sini adalah nakirah dalam konteks kalimat apa? Kalimat nahi, la tad'u, la di sini la nahiyah. Ya. Untuk tentukan jenis la-nya dulu. La di sini la nahiyah. Wa qauluhu ta'ala wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Wa in ahadun minal musyrikin, jika salah seorang dari orang-orang musyrik, berarti siapapun, ya, hatta yasma'a kalam Allah. Baik, karena kata ahadun di sini bentuknya nakirah. Wa qala ta'ala man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in. Siapa ilahun, siapa sembahan selain Allah, ya, ya'tikum bidiya'in. Ilahun di sini, ya, ilahun menggunakan bentuk nakirah. Dalam konteks apa di sini? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in, dalam konteks istifham ingkari. Ya, ini namanya konteks istifham ingkari. Kalau wa in ahadun minal musyrikin istajara fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah, ini adalah konteks syarat. Ya, kemudian fala tad'u ma'allahi ahada, ini dalam konteks an-nahi. Bedakan. Dari mana kau bisa menentukan beda-beda konteksnya? Dari susunan kalimatnya. La tad'u kan adalah an-nahiyah, berarti siapnya nahi. Wa in ahadun minal musyrikin istajarak fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah, ini konteksnya syarat. Dari mana taunya? Karena ada kata fa ajirhu. Ajirhu ini jawabu syarat. Kemudian man ilahun ghairullah, ini konteksnya istifham ingkari. Dari mana kita tahu? Dan ini bentuknya pertanyaan mengingkari. Ya. Siapa sesembahan selain Allah yang bisa memberikan cahaya kepada kalian? Lalu kita katakan tidak ada. Ini pertanyaan retoris istilahnya ke dalam bahasa Indonesia. Wa baqiya siyagun ukhra lam yata'arrad lahal musannif wa minha. Ada beberapa sigoh lain yang tidak disampaikan oleh penulis di sini. Di antaranya ada berapa nih? Ada 4. Ada 4 ya. Ada 4 sigoh. Nah, ini ada sigoh yang disampaikan secara ringkas saja dalam syarah di sini. Yang pertama lafzu kull. Kata kullu, nah itu umum dia. Wa hiya min aqwal siyagil umum, dan herannya kenapa Imam Juwaini tidak membawa ini, padahal ini adalah sigoh yang paling kuat. Sigoh umum yang paling jelas, paling mudah dideteksi, kata kullu ini. Wa hiya tashmulul aqila wa ghairahu, al-mudzakkar wal muannas, al-mufrad wal musanna wal jama'. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, ya, kullu. Qala sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yabdu fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubikuha. Wa yulhaqu bi kulli ma dalla 'ala al-umum bi madatihi mithlu jami' wa ma'syar wa ma'asyir wa amma wa kafa wa nahwa. Kita kiaskan yang sama dengan kata kullu, yaitu yang maknanya sama dengan kata kullu, contohnya kata jami', ma'syar, ma'asyir, amma, kafa dan yang semisalnya. Yang semakna dengan kata kullu, ya, karena jami' artinya semua, kullu semua, ma'syar artinya semua, amah semua,
Apa semua seluruhnya. Kemudian yang kedua al-mudhaf li ma'rifatin. Suatu kata yang disandarkan kepada isim yang ma'rifah. Sawaun akana mufradan am jam'at. Entah dia itu mufrad ataupun jamak. Contohnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Ini dia. Ya, kata ni'mah di sini ini mufrad disandarkan kepada ma'rifah. Ya, lafzul jalalah itu ma'rifah ya. Nah, dia adalah isim yang paling ma'rifah. Jadi tidak boleh ditanyakan. Lafzul jalalah itu ma'rifah karena apa? Apa yang membuat dia ma'rifah? Nggak bisa ditanyakan seperti itu. Nggak berlaku tanda-tanda ma'rifah. Ya, karena dari segi makna, dari segi lafaz, dia adalah isim yang paling ma'rifah. Baik. Bahasan tauhid itu ya. Jadi nikmat Allah, jika kalian menghitung nikmat Allah, maka semua jenis nikmat Allah di sini masuk. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan seterusnya masuk ke sini. Karena dia bentuknya mudhaf kepada ma'rifah. Boleh nggak mudhaf kepada nakirah? Boleh. Ya. Nakirah maksudah tapi. Ya. Baik. Wa qauluhu ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Yusikumullahu fi auladikum. Ini dia mudhafnya. Auladikum. Aulad ini jamak. Mufrad kepada apa? Apa namanya? Mudhafnya kepada apa? Nah, mudhafnya kepada kum. Kum ini kan ma'rifah ya, dhamir itu ma'rifah semuanya. Nah, jadi semua anak di sini juga mencakup di sini. Yusikumullahu fi auladikum. Nah, Allah berwasiat kepada kalian dalam masalah anak-anak kalian pembagian warisan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi laki-laki dua bagian dari perempuan. Baik. Kemudian yang ketiga, an-nakiratu fi siyaqil imtinan. An-nakirah fi siyaqi al-imtinan. Al-imtinan itu artinya pemberian, ya, al-manni. Nakirah, katanya nakirah dalam konteks pemberian. Contohnya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan, air hujan. Nah, maka air di sini semua jenis air hujan. Ya, semua jenis air hujan. Hujannya bagaimanapun sifat dan bentuknya mencakup di sini. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Maka air sungai itu juga masuk ke air yang tahur. Kalau antum paham ayat ini, nggak perlu antum mempertanyakan 7 jenis air suci dan mensucikan itu ya. Ya, apa saja air suci dan mensucikan? Air sumur, air sungai, air laut. Semua itu sumbernya dari mana? Dari air hujan. Ya, cukup kita katakan air yang mensucikan, suci dan mensucikan itu air hujan dan apa yang berasal darinya. Sudah selesai. Berdasarkan ayat ini, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Paham cara istinbatnya ya? Ini bisa terapkan untuk mengingat-ingat pembagian air. Biasanya di awal-awal kitab Thaharah kan kita diminta untuk menghafal itu. Wa kaqaulihi ta'ala fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fihima fakihatun. Di dalam surga itu nanti ada fakihah wa nakhlun wa rumman. Di dua taman ya, di taman-taman surga itu ada fakihah, buah-buahan. Buah-buahan apa di sini? Apel apa jeruk atau mangga? Semua jenis buah-buahan. Wa nakhlun, kurma. Ya, kurma apa yang di sini? Kurma ajwa, kurma sukari atau apa? Semua jenis kurma yang terbaik. Wa rumman, ya. Apa rumman? Rumman itu buah apa bahasa kita? Pomegranat itu apa? Delima. Buah delima. Berarti semua jenis buah delima di sini. Dan tidak bisa kita kiaskan buah delima di dunia dengan buah dunia di akhirat. Hanya kesamaan nama saja. Adapun sifat dan kaifiyah itu tidak sama. Sebagaimana kaidah yang diterapkan para ulama, al-ishtiraku fil alfazi wal mabani la ta'ni al-ishtiraku fil ma'ani. Baik. Li'anna al-umuma yunasibul imtinan. Karena lapas umum yang sesuai dengan makna pemberian. Kalau konteksnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pemberian Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih luas cakupannya, lebih lebih banyak, lebih bernilai daripada pemberian manusia kepada manusia lainnya. Yang keempat, an-nakiratu fi siyaqil itsbat tufidul umum bidalilin. Nakirah dalam konteks isbat. Nah, tadi kan sudah nakirah fi siyaqil itsbat. Naam, tapi di sini dia memiliki makna umum bidalil, dengan adanya dalil. Nah, ini qaidnya. Qauli ta'ala,
alimat nafsum ma ahdarat wa dalilu qawluhu ta'ala hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat. Di ayat surat At-Takwir ini alimat nafsun ma ahdarat. Kata nafsun nakirah. Ya, pada hari itu jiwa manusia mengetahui apa yang telah dia lakukan semasa hidup di dunia. Jiwa di sini ya, siapa? Kan nafsun itu nakirah. Siapa jiwa yang dimaksudkan di sini? Nah, maka jiwa yang dimaksudkan di sini dijelaskan dengan dalil yang lain di surat Yunus. Hunalika tablu kullu nafsin. Berarti nafsun di surat At-Takwir itu maksudnya adalah kullu nafsin. Ya. Nafsun di sini maksudnya adalah kullu nafsin. Baik. Wa qauluhu wal umum min sifatin nutq. Perkataan Imam Juwaini wal umum min sifatin nutq. Lafaz umum dari sifat penyebutan. An-nutqu masdar bimana ismil maf'ul ayil mantuq min sifatil mantuq. Al-mantuq bimana al-malfuz yang dilafazkan. Apa yang kita lafazkan? Ya lafaz. Berarti wal umum min sifatil lafzi. Itu maksudnya. Ya, wal umum min sifati al-lafzi. An-nutqu masdar bimana ismil maf'ul al-mantuq wal mantuq huwa al-lafzu li'annahu yuntaqu bihi istimalihi 'ala al-huruf. Fal umumu min sifatil alfaz. Maka ini kesimpulannya. Umum min sifatil alfaz. Ini makna dari kalimat al-umum min sifatil nut, itu al-umum min sifatil alfaz. Bahwasanya umum itu merupakan bagian dari sifat-sifat lafaz. Jadi lafaz itu bisa memiliki makna umum, bisa memiliki makna ini, makna itu, dan seterusnya. Fayuqalu lafzun amun. Maka kata amun itu biasanya kita jadikan sebagai kata sifat. Ya. Lafzun amun, lafzun ghairu amin. Sebagai kata sifat dia, karena umum merupakan sifat dari lafaz. Li'anna al-amalahu siyagun tusta'malu fil umumi la yustafadu biduniha. Karena am itu punya sigoh-sigoh yang digunakan dalam konteks umum, la yustafadu biduniha, tidak bisa diganti dia. Kama taqaddama fil amthilah, sebagai contoh-contoh tadi. Fa idza waradatis sighatu mujarradatan 'anil qara'in dallat 'ala istighraqil jins. Kalau ada satu dari sigoh-sigoh itu bentuknya mujarrad, tidak ada qarinahnya, maka dia menunjukkan atas istighraqil jins. Istighraqil jins mencakup semua jenis. Wa hadza ma'nal umum. Mencakup semua jenis itu mana dari kata al-umum. Wa huwa mafhumun min lisanil Arab. Ini bisa kita paham dari bahasa orang Arab. Lisanil Arab bimana lughatul Arab. Hadza madhhabus salafi min man sadara min sadri hadil ummah. Min sadri ya. Ini adalah mazhab, manhaj, ya, pendapat ulama salaf min sadri hadil ummah, dari pendahulu umat ini. Ya, man salaf, min sadri hadil ummah ini maksudnya as-salaf. Wa man taba'ahum mimman ba'dahum fakanu yastadilluna wa yahtajjuna binususil umum. Mereka berhujjah itu dengan nas-nas umum. Wa yuwafiqul mukhalifu minhum ala sihhatil istidlal. Wa lankur mithalain lidzalik. Ada dua contoh bagaimana para ulama mempraktekkan kaidah al-umum ini. Yang pertama, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Lama nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidzulmin." Hadis yang insyaallah antum sudah pernah dengar hadis ini. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan tatkala turun ayat Al-Qur'an surat Al-An'am, alladziina aamanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Qala ashabun nabi, para sahabat Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ayyuna lam yadlim nafsahu?" Siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Semua kita pasti menzalimi. Untuk begadang malam, telat makan, itu juga bentuk kezaliman kepada diri sendiri. Tidak ada manusia yang tidak melakukan kezaliman. Innal insana zaluman kafara. Manusia itu menciptakan suka berbuat zalim. Fanazalat inna syirka la dzulmun adzim. Maka kemudian Nabi mengatakan bukan zalim yang itu maksudnya. Zalim itu adalah sebagaimana dikatakan oleh Luqman di surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan maksudkan. Fa sahabatu radhiyallahu anhum fahimu al-umum fil ayat. Mereka paham bagaimana mana umum dari ayat-ayat ini. Imma minal ismil mausul alladzina amanu aw minan nakira fi siyaqin nafi bidzulmin. Ya. Jadi para sahabat sebelum mereka mengetahui makna yang sebenarnya dari kata zulmin, ya, mereka paham keumuman dari ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang yang beriman. Tapi semua orang yang penting ada imannya masuk ke dalam ayat ini, gitu maksudnya. Ya. Jadi para sahabat paham ada keumuman dari ayat ini.
imma minal ismil mausul, entah mereka pahamnya dari isim mausul alladzina, au minan nakirah fi siyaqin nafi, atau dari kata bizulmin, ya, bizulmin dalam konteks kalimat nafi. Zulmin nakirah ya, lam yalbisu kalimat negatif, kalimat nafi. Walam yungkir alaihimun nabi sallallahu alaihi wasallam dzalikal fahma. Nabi tidak mengingkari pemahaman mereka akan hal itu. Makanya mereka bertanya, ayyuna lam yadzlim nafsahu ya Rasulullah. Siapa yang dari kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Ya, berarti mereka paham makna keumuman ayat ini. Itulah kenapa mereka bertanya. Kalau mereka tidak memahami makna umum dari ayat ini, tentu mereka tidak perlu bertanya. Ya, ayyuna lam yadzlim nafsahu itu. Baik. Tsumma jaa bayanun. Kemudian datanglah penjelasan bahwasanya yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan fihi alhamdu 'alal umum hatta yarida dalilul khusus. Nah, di dalam ayat ini ada penerapan alhamd 'alal umum. Kita membawa makna umum sampai datang dalil yang menunjukkan atas kekhususannya. Jadi para sahabat sebelum turun ayat inna syirka la dzulmun adzim kebingungan memahami ayat di surat Al-An'am tadi. Kemudian Nabi menjelaskan, mengkhususkan. Ini namanya takhsis Al-Quran bis sunnah. Al-Mithalu tsani, contoh yang kedua, Marwahu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'an lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dengan kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Wa qalat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, maka Ummu Salamah mengatakan, "Pakai patasna'un nisa biduyulihinna." Nah, maka bagaimana yang harus dilakukan perempuan terhadap duyul? Duyul itu kalau secara bahasa ini ekor, tapi maksudnya di sini adalah bagian belakang pakaian yang menyentuh tanah itu. Ya, maka Nabi mengatakan yurhi nahu shibron, ya, panjangkan, lebihkan sejengkal. Ya, lebihkan sejengkal berarti maksudnya apa? Maksudnya dia tidak masuk ke dalam larangan di dalam hadis tadi. Barang siapa memanjangkan pakaian. Faqalat idzan tankashifu aqdamahunna, bukan memanjangkan apa? Maksudnya di yurkhinahu shibron itu dipotong sejengkal. Ya, karena pakaian perempuan di zaman itu panjang-panjang dipotong sejengkal. Idzan tankashifu aqdamahunna, kalau begitu tersingkap kaki-kaki mereka. Qala fayurkhinahu zira'an la yazidna alai. Maka kalau gitu dipotong zira'an, ya. Zira'an, satu zira'. La yazidna alaihi, tidak boleh dilebihkan. Wa fahimat Ummu Salamah radhiyallahu anha min labdi man al-umum lirijali wan nisa. Jadi Ummu Salamah paham dari hadis tadi man jarra saubahu, ini mencakup laki-laki perempuan. Dari mana Ummu Salamah paham? Karena menggunakan kata man di situ. Ummu Salamah pahamnya seperti itu, mencakup laki-laki perempuan. Wa aqarrahan Nabi, dan Nabi pun setuju itu mencakup laki-laki dan perempuan. Walam yungkir dzalika 'alaiha. Nabi tidak mengingkari ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Tsumma bayyana laha hukman nisa. Kemudian baru Nabi menjelaskan hukum menjulurkan pakaian bagi perempuan. Fa hadza dalilun 'ala anna lafdhu taman tufidul umum biduni qarina. Dalil ini menunjukkan, kejadian ini menunjukkan bahwasanya kata man itu memiliki makna umum tanpa adanya qarinah. Tanpa adanya qarinah. Li'annal umuma min sifatil alfaz, karena umum merupakan sifat dari lafaz, tidak perlu adanya qarinah. Qarinah itu mana luar, ya, mana luar. Wa qawluhu wa la yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa la ma yajri majrahu. Ad-dhamir fi qawlihi wa ghairihi ya'udu ila nutqi wa qawluhu minal fi'li bayanun lil ghair. Tadi kita mengatakan tidak boleh mengklaim sesuatu itu maknanya umum. Fi ghairil lafzi, maksudnya di lafaz yang lain. Minal fi'li, bayan lil ghair, dari fi'il. Kalau bentuknya fi'il. Wala ma yajri majra, tidak juga yang semisal dengan fi'il. Kita lihat sekarang. Wal makna anal fi'la laisa min siyagil umum. Menunjukkan bahwasanya fi'il bukan merupakan sigoh umum. Hadza yuradu bihi al-fi'lu al-musbat. Ini contohnya adalah fi'il yang konteksnya positif, bukan kalimat negatif. Contohnya, wallahi la akulanna ta'aman. Demi Allah saya akan memakan makanan. Demi Allah saya akan memakan makanan. Ta'aman. La akulanna ta'aman.
Fa idza akala ta'aman wahidan ka khubzin mathalan barra bi yaminihi. Maka kalau dia makan satu jenis makanan, makan roti, maka dia telah barra bi yaminihi, telah menunaikan sumpahnya. Karena dia bersumpah tadi wallahi la ilanna ta'aman. Maka di sini fiil makan di situ bukan konteks umum, maka dia makan satu makanan saja, yaitu patokannya kepada ta'aman, bukan kepada la'akulanna. Nah, maka dia sudah dikatakan telah menunaikan janjinya. Amal fi'lu fi siyakin nafi, adapun kalau fi'il itu bentuknya konteksnya dalam kalimat nafi, maka dia merupakan sebaliknya, merupakan sigoh dari sigoh-sigoh umum. Fa idza halafa la yabi'u hanatha bi ayyi bai'in kana. Fa idza halafa la yabi'u. Kalau ada seorang bersumpah untuk tidak menjual barang misalkan, hanatha bi ayyi bai'in kana, maka dia dikatakan al-hanath, melanggar sumpahnya dengan jenis apapun dari jual beli tersebut. Dia berjanji tidak menjual, tapi kemudian dia malah menjual. Bagaimanapun bentuk jual belinya ya, kredit, cash atau apa, nah, dia tetap dihukumi telah melanggar sumpahnya. Baik. Kemudian wasirru al-farqi bainan nau'ain, apa rahasianya kenapa dua jenis ini dibedakan, fiil dalam konteks isbat dan fiil dalam konteks nafi. Annal fi'la yanhallu an masdarin wa zamanin fal masdaru kaminun bi ma'nahu ijma'an fa in kana musbatan fal masdaru musbatun wan nakirah fi siyaqil isbat la ta'ummu illa fi maqamil imtinan kama taqaddama. Olas adalah nakhuz. Ini tidak terlalu penting karena ini sudah tersirat dari pembahasan sebelumnya. Tapi ini kita tidak bahas ya. Bukan berarti nggak penting ya, penting sebenarnya, cuman secara tersirat sudah lewat penyebutannya di bab-bab sebelumnya. Baik, fadhal ada yang antum mau tanyakan? Di sini silakan ditanyakan. Baik, koreksi sedikit. Tadi di hadis tentang menjulurkan pakaian, yurkhinahu shibran, itu maksudnya memanjangkan pakaian ya. Yurkhinahu itu artinya memanjangkan. Yutilu, memanjangkan satu jengkal. Karena kalau satu jengkal masih kelihatan telapak kaki, ya, maka dipanjangkan satu hasta. Itu batasannya. La yazidna alaih, dan jangan ditambah. Kalau ditambah berarti masuk ke dalam keumuman hadis tentang tentang isbal tadi. Sebagian riwayat ini mengatakan hadis ini bukan Ummu Salamah ya. Riwayat yang lain mengatakan itu adalah Aisyah. Baik. Kelas ada yang bertanyakan? Tidak ada? Di murajah kembali ya. Lumayan memusingkan mungkin bab ini. Silakan dimurajah kembali nanti. Kemudian ditanyakan kalau memang ada yang setelah dimurajah masih ada yang kurang jelas, butuh untuk dijelaskan ulang, silakan ditanyakan. Di murajahnya sekarang, jangan ditunda-tunda biar nggak numpuk nanti pertemuan selanjutnya. Atau kalau masih punya hutang murajah dari pelajaran-pelajaran sebelumnya, segera kerjakan sekarang. Bi'anna taswif, perkataan akan melakukan, silahun min aslihatis syayatin, merupakan salah satu dari senjata iblis yang paling berbahaya bagi seorang penuntut ilmu. Wallahu taala a'lam bissawab. Dijawabkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.